Suatu hari ada perintah raja yang sangat menakutkan, yaitu supaya semua anak laki-laki orang Yahudi, orang Israel harus dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup. Yang laki-laki, anak yang baru lahir, harus dibuang ke Sungai Nil. Dan anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Raja ini sangat kejam sekali. Dia tidak mau orang Israel bertambah banyak di Mesir. Ya, Raja Firaun yang jahat. Kemudian ada sebuah keluarga, ya. Ada sebuah keluarga, abangnya bernama, papanya bernama Amram. Mamanya bernama Yokebed. Dan abangnya bernama Harun. Keluarga ini ada 2 anak, ada Harun, ada Miriam. Ya, ada Harun dan ada Miriam. Lalu mamanya melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Padahal perintah Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, kalau ada anak orang Israel ataupun orang Yahudi yang lahir laki-laki harus dibuang ke Sungai Nil. Sudah bernangisanlah orang-orang yang ada di sana. Karena apa? Karena anaknya sudah dibuang ke Sungai Nil. Udah banyak ibu-ibu yang nangis karena anaknya sudah dirampas sama prajurit-prajurit itu, sama tentara-tentara Mesir. Ya, pergi orang Mesir nanti keliling-keliling tempat, keliling-keliling kampung, mana tahu ada suara orang anak Yahudi yang menangis, langsung mereka periksa. Apakah itu laki-laki? Kalau laki-laki langsung dibawa, sudah itu dicampakkan ke Sungai Nil, ya. Lalu keluarga ini melihat papanya tadi si Amram, mamanya si Yokebed, abangnya si Harun, kakaknya si Miriam. Lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu sangat ganteng sekali, ya. Lalu mama dan papanya berusaha menyembunyikan anaknya. Kalau nangis, dibuat supaya jangan nangis. Bagaimana supaya dia jangan kedengaran suaranya sama tentara-tentara yang lewat. Ya, rupanya setelah 3 bulan sudah makin besar bayi ini, tidak bisa lagi ditahan suaranya. Ya, nanti ketahuan langsung diambil sama prajurit-prajurit, dibuang ke Sungai Nil. Papanya sedih sekali nanti, mamanya sedih sekali, abangnya sedih, kakaknya sedih. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anak ini akan diambil oleh tentara-tentara untuk dibuang ke Sungai Nil. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada mamanya dan kepada papanya. Hikmatnya adalah papanya dan mamanya membuat sebuah keranjang, peti keranjang yang tahan air. Mau dibuat kemana anak itu? Karena anak itu mau dibuat ke tepi Sungai Nil. Loh, kenapa di tepi Sungai Nil? Ya, papanya dan mamanya membuat sebuah keranjang, peti keranjang yang berasal dari daun pandan, ya. Daun pandan itu dibuat supaya anak itu bisa masuk ke dalam peti keranjang itu, lalu ditempatkan di ilalang, di alang-alang di tepi sungai Nil di sana, ya. Supaya apa? Supaya kalau putri raja mandi, putri raja akan melihat ada peti, lalu dia akan melihat ada seorang bayi dan mengangkatnya menjadi anak angkat raja. Itulah pikiran mama dan papanya. Ternyata kita akan lihat selanjutnya. Mamanya suruh kakaknya si Miriam, di dalam peti ini adalah adikmu. Jagalah peti itu jagalah keranjang itu supaya jangan ke tengah-tengah sungai. Si Miriam kakaknya jaga-jaga adiknya yang ada di peti itu. Lalu nanti kalau adiknya sudah mulai ke tengah, diambil kayu supaya dipinggir-pinggirkan adiknya, ya.
suatu hari datanglah seorang putri raja, ya. Putri raja mandi di Sungai Nil. Jadi pada zaman dahulu kerajaan Mesir itu putri raja mandi di sungai, ya, bersama dengan dayang-dayangnya. Putri raja melihat ada sebuah keranjang dan dia menyuruh dayang-dayangnya itu untuk mengambil keranjang itu. Lalu dibukalah keranjang itu, ada seorang bayi laki-laki. Anak itu sangat tampan sekali, ya. Lalu bayi itu menangis. Pastilah ini anak seorang Yahudi, kata putri Raja Firaun. Putri Raja melihat bayi ini dan dia sangat kasihan kepada bayi itu, ya. Pasti ini anak seorang orang Yahudi. Dia takut kalau tentara-tentara membunuh anaknya dan mencampakkan ke Sungai Nil. Lalu kakaknya si Miriam melihat kalau anak itu sudah ada di gendongan putri Raja Firaun. Lalu kata kakaknya si Miriam, "Putri, maukah putri supaya aku mencarikan untuknya inang pengasuh yang menyusui anak itu?" Lalu putri raja menjawab, "Ya, panggillah seorang ibu untuk bisa menyusui anak ini." Lalu si Miriam kakak anak itu, ya, dipanggilnya mamanya si Yokebed dipanggil, "Mama, ayo, putri raja sedang mencari ibu untuk menyusui anak itu." Lalu putri raja memberikan anak ini kepada ibu ini. Katanya begini, asulah dia, susui. Nanti kalau dia sudah lepas susu, dia harus dibawa ke istana raja. Dia akan kuangkat menjadi anak angkatku. Jadi putri raja bilang sama ibu ini, kasih namanya Musa, karena dia kuambil dari air. Jadi arti nama Musa adalah diambil dari air. Ya, ibu ini senang sekali. Putri raja tidak tahu kalau itu adalah ibu kandungnya. Putri raja tidak tahu kalau itu adalah mamanya. Dan mereka senang sekali anak itu dibawa untuk diasuh. Ya, akhirnya keluarga ini bisa berkumpul kembali. Diberitahu kepada Musa, "Musa, kamu adalah orang Israel. Allahmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah Mesir." Ya, sesudah Musa besar, ya, dia dibawa ke putri Raja Firaun. Senang sekali keluarga ini. Allah menyelamatkan anak ini. Allah menyelamatkan Musa. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk Musa di hari yang akan datang. Ya, Tuhan punya rencana untuk Musa bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel tinggal di tanah Mesir sebagai budak. Ya, senang sekali keluarga ini bisa berkumpul kembali. Oke. Pertanyaan nomor 1. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, ya. Nomor 1, apa arti nama Musa? Tunjukkan icon thumbnya. Iya, si Yurika. Dari air, Mek. Dari air. Iya, bagus. Siapa nama kakak Musa? Maria. Itulah baru itu tak. Siapa nama kakak Musa, Maria? Miriam. Harun di Miriam. Miriam. Siapa nama abang Musa? Si Marco. Harun. Ya. Di mana Musa dibuat? Di sebuah apa? Sebelum Keranjang. Ya, di sebuah keranjang. Peti keranjangnya terbuat dari apa? Dari
Pandang. Siapa yang memerintahkan supaya anak yang baru lahir itu dibunuh? Siapa yang beri perintah itu? Firaun. Raja Firaun yang jahat. Jahat ya? Iya, oke. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Jangan lupa ada PR-nya di link Kahoot. Klik linknya atau nanti setelah selesai Zoom bisa share kembali ke grup masing-masing untuk link Kahoot-nya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar, kami sudah mendengarkan firman-Mu supaya kami saling mengasihi, mengampuni, menolong, menyayangi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye. Bye.